Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Bapak Sohibul Baik seluruh keluarga di rumah ini, yang kami muliakan bapak-bapak, para jamaah perwiritan Yasin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji serta rasa syukur kita mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Sohibul Baik ini dalam rangka untuk melanjutkan perwiritan Yasin kita sebagaimana biasanya. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin. Allahumma ya amin. Bapak-bapak yang kami muliakan, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, di sini sedikit kami atau kita bahas tentang masalah kurban. Kurban atau udhiyah adalah hewan yang disembelih untuk ibadah pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Apa itu hari-hari tasyrik, Pak? Hari tasyrik tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah. Itulah hari tasyrik. Makanya disunahkan setiap selesai sholat 5 waktu takbir, karena hari tasyrik. Jadi nyembelih kurban itu tidak hanya tanggal 10 Dzulhijjah saja, boleh tanggal 11 Dzulhijjah, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. Dan di situ juga diharapkan untuk berpuasa, walaupun puasa sunnah. Itulah hari tasyrik. Lalu dasar hukum kurban itu apa? Dasar hukum kurban itu adalah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar, kata Allah. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu kebajikan yang banyak, maka kerjakanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Inilah dasar hukum kurban. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tetapi dia tidak mau berkurban, maka mati sajalah dia seperti matinya orang-orang Yahudi. Inilah kata Rasulullah pentingnya kurban. Jadi kita mampu tapi tak mau tahu dengan kurban itu, maka samalah kita matinya nanti seperti matinya orang-orang kafir. Lalu kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya menghampiri daripada yang wajib. Dan waktu pelaksanaannya adalah tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sebagaimana kata Rasulullah, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka ia menyembelih untuk dirinya. Dan barang siapa yang menyembelih sesudah sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan tata cara dan memenuhi sunnah kaum muslimin. Hewan yang dikurbankan ialah hewan yang baik, artinya sehat, tidak cacat. Lalu binatang kurban adalah binatang yang sehat, bagus, bertanduk gagah dan tidak cacat, sebagaimana kata Rasulullah dalam hadisnya, 4 cacat yang tidak cukup syarat dalam berkurban. Pertama, buta sebelah matanya. Kedua, sakit
hewan. Ketiga, pincang kakinya. Dan yang keempat, kurus sehingga nampak tulang rusuknya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi untuk kurban itu tidak boleh cacat, harus sempurna, barulah dia sempurna kurban tersebut. Lalu binatang yang sudah cukup umur apa? Umur kambing domba sedikitnya telah berumur 1 tahun lebih, sudah berganti giginya. Kalau kambing domba 1 tahun lebih umurnya, sudah berganti giginya, boleh untuk kurban. Lalu kalau kambing biasa umurnya 2 tahun, kalau 1 tahun setengah belum bisa untuk kurban. Umurnya 2 tahun. Bahkan untuk akikah pun sama. Umur kambing itu 2 tahun sedikit-sedikitnya, dan kalau lebih 2 tahun maka itu lebih baik. Lalu kalau umur sapi atau kerbau berapa? Umurnya 2 tahun. Sedikit-sedikitnya umur 2 tahun sapi boleh untuk kurban. Kalau boleh lebih daripada 2 tahun. Kalau unta umurnya harus 5 tahun. Tidak boleh di bawah 5 tahun. Nah, kurban seekor kambing hanya untuk 1 orang, seekor sapi 7 orang, seekor unta 10 orang. Jadi kalau unta kita kurbankan besok berarti 10 orang ya. Kalau kita bisa beli unta, nah itu 10 orang. Tapi kalau sapi 7 orang, kalau kambing 1 orang. Lalu mengenai daging kurban itu dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Pertama, kurban wajib. Kurban yang wajib seperti kurban najar. Daging kurban najar harus dibagikan, disedekahkan kepada semua orang. Sedangkan orang yang berkorban tidak boleh memakan dagingnya. Ini sama dengan akikah. Kalau najar artinya niat, umpamanya gitu. Tahun depan saya kalau bisa beli mobil, saya kurban nih 1 ekor. Kebetulan bisa, kita kurban, maka tak boleh kita memakan. Semua kita sedekah sama orang muslim tadi. Semua kita sedekahkan kepada muslim. Tidak boleh, secuil pun tidak boleh. Karena namanya kurban nazar atau akikah nazar. Nah, ini misalnya saya besok dapat anak perempuan, saya bernazar apabila besok ketemu dengan anak perempuan, lahir anak perempuan, saya bernazar akan mengakikahkannya 1 kambing. Maka akikah nazar itu tidak boleh dimakan si ahli baitnya, harus disedekahkan semua. Nah, itulah perbedaan kurban nazar atau kurban wajib dengan kurban sunnah. Kurban sunnah muakkad yang seperti kita lakukan ada 3 bagian. Pertama, kata para ulama, yang orang yang berkurban boleh memakan kurbannya. Yang kedua, dibagikan kepada yang muslim. Yang ketiga, boleh dihadiahkan. Nah, cuman kebiasaan kita melakukannya, kita bagikan, bukan kita hadiahkan, tapi kita bagikan. Bahkan orang yang berkurban tersebut boleh memakan kurbannya. Jadi kalau ada pendapat yang tak boleh, mungkin salah pendapat. Jadi artinya yang tak boleh itu kurban nazar yang tak boleh dimakan, tapi kalau kurban biasa boleh dimakan. Nah, inilah masalah fadilah kurban. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan mekanisme kita, insya Allah bagi yang ikut kurban, insya Allah bisa tiap tahun kurban, Pak. Agar kita terlepas daripada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kalau besok kita mati tak belum berkurban, berarti sia-sialah kita yang hidup. Ya kan? Makanya untuk itu tidak ada yang sia-sia kita lakukan. Insya Allah dengan kesepakatan kita bersama, kita nanti semuanya dalam beberapa tahun insya Allah bisa berkurban, agar kita terlepas dari apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Baiklah, untuk itu marilah kita lanjut ke acara berikutnya. Untuk ulumul Fatihah nanti kami akan kepada Bapak Nuri. Untuk tahtim nanti kami akan kepada Bapak Fadli. Untuk tahlil nanti kita akan kepada Bapak Atan, dan untuk doa kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.